bukan hanya wanita muslimah saja yang kerap memakai jilbab atau hijab. Ada banyak pengikut agama-agama lainnya di seluruh dunia yang kaum wanitanya juga mengenakan penutup kepala. Kewajiban menutup kepala bagi wanita tak hanya diajarkan Islam, tapi juga ditetapkan dalam tradisi pra-Islam. Murtada Mutahari dalam bukunya The Islamic Modest Dress menyatakan bahwa hijab dan kain kerudung sudah ada di tengah sebagian masyarakat pra-Islam. Kerudung lazim digunakan sebagai pakaian yang terhormat oleh kaum wanita Zoroaster, Majusi, Hindu, Yahudi, dan Kristen. Pemakaian hijab di Persia lebih didasari alasan sosial. Will Durant dalam History of Western Civilization menulis situasi di zaman Iran kuno. Menurutnya, hijab yang ada di Iran sekarang pada dasarnya berhubungan dengan Iran pra-Islam, bukan Iran setelah Islam. Di masa kekuasaan Sasaniyah di Iran, jika seorang raja atau pangeran mendengar kecantikan seorang wanita, ia pasti langsung akan mencari dan membawanya. Sehingga gagasan mengenai hijab di Iran saat itu terkait erat dengan kehormatan seorang wanita yang harus dijaga dari pria lain yang selalu memintainya. Rabbi Dr. Menachem M. Breyer dalam bukunya The Jewish Woman in Rabbinic Literature menulis bahwa baju bagi wanita Yahudi saat bepergian keluar rumah adalah mengenakan penutup kepala, yang terkadang bahkan harus menutup hampir seluruh muka dan hanya meninggalkan sebelah mata saja. Dalam bukunya tersebut, yang mengutip pernyataan beberapa rabi kuno yang terkenal, bukanlah layaknya anak-anak perempuan Israel yang berjalan keluar tanpa penutup kepala, dan terkutuklah laki-laki yang membiarkan rambut istrinya terlihat. Oleh sebab itu, di masyarakat Yahudi kuno, wanita tunasusila tidak diperbolehkan menutup kepalanya. Abu Aminah Bilal Philips menegaskan bahwa dalam kanon Gereja Katolik dan Kristen Ortodoks terdapat artikel hukum yang mewajibkan wanita untuk menutup kepala mereka saat berada di dalam gereja. Bahkan sekte-sekte Kristen seperti kaum Amish dan Mennonite membiasakan kerudung bagi kaum wanitanya hingga saat ini. Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Korintus 11, 5-7. Dalam tradisi orang-orang India yang sebagian besar merupakan penganut ajaran Hindu, pakaian yang panjang sampai menyentuh mata kaki dengan kerudung menutupi kepala menjadi pakaian khas yang dipakai sehari-hari. Namun kemungkinan penggunaan kerudung ini hanya karena faktor adat semata. Jilbab di sini bukanlah instrumen untuk menyenangkan orang lain, atau sekedar untuk memenuhi persyaratan masuk ke dalam sebuah institusi. Tetapi jilbab merupakan salah satu ciri wanita yang menjaga kehormatan dirinya dan keluarganya. Dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 59, wanita Islam wajib menjaga aurat secara khimar, yaitu menutup seluruh tubuhnya dari ujung kepala hingga kaki dengan pakaian longgar dan tebal, dan yang diperbolehkan untuk terlihat hanya wajah serta telapak tangan saja. Lalu mengapa saat ini yang jilbab atau kerudung hanya diidentikan sebagai pakaian kolor khas muslimah saja oleh masyarakat sekuler?